dipersembahkan oleh. Kembali lagi dalam dialog 4 pilar MPR RI, masih bersama Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Edy. Pak Lukman Edy, ini kalau kita bicara soal pilkada serentak kan tadi salah satu tujuannya adalah biaya, efisiensi biaya. Ini secara bentuk memang uangnya kan, seperti itu. Nah, kalau kita mengingat pernyataan-pernyataan, salah satunya pernyataan Kemendagri. Mendagri sendiri menyatakan bahwa ternyata pilkada serentak itu biayanya bukan menjadi lebih efisien, malah jadi lebih mahal. Nah, ini gimana ini, Pak? Nah, inilah problem yang kita temukan hari ini. Memang cita-cita kita awal mendorong pilkada serentak ini bisa mengurangi biaya pilkada. Karena memang secara teoritis seperti itu. Ya, artinya sebelumnya misalnya pilkada serentak itu pilkada tidak serentak itu masing-masing pilkada sendiri petugasnya bisa 2 kali lipat ya. Kemudian tahapannya sekarang dengan undang-undang baru pilkada serentak ini tidak boleh 2 tahap, hanya 1 tahap selesai gitu ya. Artinya seharusnya 50% dari biaya terdahulu pilkada tidak serentak bisa dipotong. Nah, faktanya kita menemukan sama seperti Mendagri ya. Kita kunker ke daerah, kita teliti di KPU ternyata rata-rata 30-40% lebih besar dibanding pilkada sebelumnya. Ya. Ada alasan inflasi, tapi kan tidak sebesar itu. Ya. Nah, kita menemukan bahwa tidak ada batasan sekarang KPU ini. Ya, kita mengkritisi KPU juga. Begitu dikasih kewenangan untuk menyelenggarakan pilkada serentak, kemudian diberikan waktu untuk menyusun anggaran pilkada serentak, itu tidak ada batasan. Ya, macam-macam permintaan jadinya. Ya, sehingga kemudian setelah ditotal, wah ini kok jadi lebih besar. Kemudian atas akibat itu kita desak Mendagri untuk melakukan revisi terhadap Permendagri ya sebagai payung bagi daerah-daerah untuk membuat keputusan berapa sih biaya sebenarnya di daerah ini. Nah, pilkada ini kalau kita bicara soal biaya, sebetulnya daerah sudah menyerahkan semua belum sih? Kalau sekarang per hari ini kita sudah mendengar laporan sudah selesai semua. Sudah selesai. Bahkan KPUD itu sudah menandatangani naskah serah terima hibah daerah itu. Ya, karena ini kan dana APBD harus dihibahkan dulu kepada lembaga KPUD. Nah, cuma memang yang belum clear itu adalah biaya pengawasan. Ya, biaya pengawasan Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi yang mengawasi pelaksanaan pilkada ini yang belum clear, belum menandatangani. Karena gini, kita sepakat Komisi 2 DPR, Mendagri dan KPU sepakat yang dimaksud bahwa dana itu sudah tersedia adalah setelah penandatangan naskah serah terima hibah baru dianggap selesai. Nah, kalau hanya masuk dalam APBD itu kita anggap belum selesai. Nah, Pak Lukman, ini kalau kita tadi soal dana, kita bicara soal pilkada, seringkali lah kita fakta sejarah mengatakan bahwa seringkali kalau ada kandidat yang kalah, itu ribut di daerah. Saya nggak bisa ngebayangin gitu ya. Kalau pilkada serentak, kemudian ada pilkada yang ada kandidat yang kalah, ribut, dan itu terjadi di mana-mana. Nah, ini dari segi keamanan gimana ini, Pak? Memang kita ada 2 sisi. Ya, satu sisi dengan pilkada serentak ini memperkecil potensi konflik horizontal karena masing-masing sibuk dengan daerahnya masing-masing, tidak ada mobilisasi massa dari daerah lain, ya masing-masing kan pilkada sendiri gitu. Nah, tapi ada juga sisi lain pendekatannya begini. Karena pilkada serentak, maka petugas keamanan itu tidak bisa mobilisasi. Jadi kepolisian di daerah A tidak bisa pindah ke kepolisian daerah B, harus fokus di daerahnya masing-masing. Artinya ratusan ribu kepolisian hari ini itu tidak cukup untuk mengawal pilkada serentak secara menyeluruh. Lalu bagaimana? Nah, oleh sebab itu kita dorong untuk polisi setelah dihitung, misalnya tolong dong kita minta gitu, polisi hitung benar kekuatan aparaturnya ya untuk mengawal seluruh pilkada serentak. Kalau tidak cukup minta bantuan TNI. Nah, tinggal begitu ya. Minta bantuan TNI. Kita tanya sama TNI, Panglima TNI bagaimana? Siap saja kalau minta bantuan kita siap turun gitu. Nah, saya kira 2 hal ini harus dijawab. Pendekatan bahwa ini justru semakin aman, ya kita jangan terlalu optimis. Tapi pendekatan bahwa ini mengkhawatirkan terjadi konflik horizontal, tenaga pengamanannya kurang, itu juga harus diantisipasi dari awal. Nah, ini soal, ini kalau misalkan kandidatnya itu
dia melakukan cara-cara yang seperti itu gitu ya. Tapi juga banyak kandidat yang menolak dengan cara-cara yang legal. Misalkan mereka memasukkan sengketa pilkada ke kalau kemarin kan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kan sangat tidak mungkin untuk dilakukan keadilan khusus untuk sengketa pilkada, atau bagaimana? Jadi begini, kita berikan ini persoalannya, pilkada serentak akibatnya adalah nanti begitu banyak secara bersamaan waktunya mengajukan gugatan peradilan pilkada ini. Kita tawarkan kepada Mahkamah Agung, mau nggak ngadilin, ya? Karena sebenarnya tidak tugas Mahkamah Konstitusi untuk mengadili soal pilkada ini. Dan perkembangan terakhir juga Mahkamah Konstitusi kan menolak, diserahkan kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pagi-pagi sudah angkat tangan, kami nggak sanggup. Ya, petugas kami, hakim kami di bawah tidak cukup kapasitasnya untuk mengadili ini, apalagi dalam keadaan yang serentak, berbahaya. Nah, oleh sebab itu kemudian kita tawarkan lagi ke Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi kan sudah punya mekanisme, SOP-nya sudah mereka miliki selama ini bagaimana cara mengadili persoalan-persoalan pilkada. Sementara Mahkamah Agung belum punya pengalaman untuk itu. Ya, akhirnya Mahkamah Konstitusi, walaupun di dalam konstitusi dan dalam undang-undang MK, mereka bilang itu tidak ada kewajiban kami untuk mengadili soal pilkada ini, tetapi kalau undang-undang pilkada ini mengamanahkan pada kami akan lakukan itu walaupun ini bukan ideal. Nah, akhirnya kita ambil jalan tengah. Untuk sementara ini MK yang mengadili, ya, sampai nanti harus pemerintah membentuk lembaga peradilan tersendiri. Nah, tapi dengan jumlah hakim yang cuma 9 dengan ratusan pilkada, ya harus selektif. Jadi di aturan Bawaslu yang sekarang lagi disusun ini, pasangan calon yang mengajukan peradilan, ya, itu harus memenuhi syarat yang ketat. Ya, contohnya begini, harus selesai dulu di Bawaslu, baru boleh ke MK, gitu. Jadi Bawaslu harus mengadili dulu. Kalau Bawaslu mengadili ternyata ada ketidakpuasan, ya, sampai pada putusan terakhir Bawaslu ada ketidakpuasan, baru boleh ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau dulu kan tidak perlu Bawaslu, langsung ke MK, udah jalankan sidang. Kalau sekarang tidak. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog 4 Pilar. Terima kasih. Ya, sampai di sini kebersamaan kita dalam Dialog 4 Pilar MPR RI. Saya Rudian Danu, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.